underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah Provinsi Bali berencana memberikan insentif kepada anak-anak yang lahir dengan nama depan Nyoman dan Ketut. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Gubernur Bali, Wayan Koster ya, ya luar biasa ya. Semangatnya untuk membela tradisi daerah itu bolehlah ya. Jadi ceritanya itu kan beliau itu melihat, nggak tahu datanya dari mana ya, mungkin dari catatan sipil ya. Agar anak-anak lahir yang di Bali itu kok jarang sekali nama yang namanya Nyoman atau Ketut ya. Kebanyakan kok Putu, Made dan sebagainya ya. Tapi kok yang Nyoman sama Ketut kok nggak ada ya. Kalau nggak salah cuma 1% atau 2%. Wah, beliau memikir ini masalah ini gawat. Ya, nanti kalau semua namanya itu hebat-hebat, tidak berbau Bali, adat Bali ya. Namanya bisa Kevin ya. Bisa namanya Novi ya. Bisa namanya Clint ya. Ada yang namanya macam-macam tuh, banyak keberat-beratan tuh. Sekarang kita juga bingung kan kalau ada artis Indonesia tuh, namanya kok bukan seperti Indonesia ya, tapi orang Indonesia. Nggak cuman itu, pemain sepak bola juga begitu kan. Namanya kok keren-keren gitu, tapi kok nggak ada lagi ya yang namanya berbau Bejo, Slamet, itu kok nggak ada gitu ya. Jadi ini semangatnya dari gubernur kita Nyoman Koster ini ya memang harus diacungi jempol ya. Cuman sekarang kita bicara ini ya, apakah semangatnya dia itu betul-betul hebat atau tidak, atau jangan-jangan salah. Ceritanya bagaimana Om Bob? Ya, sekarang kita lihat nih ya. Kalau di Bali itu kan memang ada satu tradisi ya, dari turun menurun ya, udah ratusan tahun ya. Itu kan ada nama-nama yang diberikan orang tuanya ya. Itu kalau anak pertama kan namanya itu kan biasanya Wayan. Kalau anak kedua tuh Made ya. Kalau anak ketiga Nyoman, anak keempat Ketut, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah nama-nama Wayan dan Made itu masih banyak? Ternyata masih banyak, ya. Yang sedikit memang yang Nyoman sama Ketut. Nah makanya dari gubernur kita ini kan mau yang pakai nama Wayan maupun nama Ketut itu diberi insentif. Ya, diberi hadiah. Ya, ini repot. Sekarang kan pemerintah dari dulu sudah menganjurkan keluarga berencana kan. Ya enggak? Kan keluarga berencana itu kan yang kita dengar dari selama ini kan 2 anak cukup kan. Betul. Karena punya anak itu enggak cuma melahirkan, diberi susu cukup. Ya, itu bukan loh. Mempunyai anak itu harus bertanggung jawab sampai anak tersebut menjadi pinter, menjadi manusia, menjadi orang tua dan menghasilkan keturunan. Nah ini tugas dari orang tua ya, menyekolahkan macam-macam. Jadi bukan cuma melahirkan selesai. Itu urusan dia nanti makannya bagaimana macam-macam, dia tidak mikirkan lagi, itu kan tidak boleh. Ya, maka pemerintah menganjurkan pakai keluarga berencana ya, maksimum dulu itu ya 2, jangan lebih ya. Nah sekarang kalau masyarakat Bali itu sudah seperti itu kan, ya enggak, anaknya kan terlalu banyak yang namanya Wayan sama Made. Nah sekarang ini bawanya untuk yang nama Nyoman sama Ketut. Ya kalau dari hasil namanya ini bahwa ini namanya tradisi itu bagus. Tetapi kan harus ngerti bahwa Nyoman itu anak ketiga, Ketut itu anak keempat. Berarti kalau boleh nggak pakai coro bodoh ya. Ini kan apple to apple. Ini kan berarti kan bahwa gubernur kita itu kan menganjurkan punya anak 3 dan 4. Nah ini kan bertentangan dengan filosofi pemerintah yang 2 anak cukup. Nah ini gimana?
Ya, jadi ini terus terang ya orang-orang pada membicarakan. Nah, ini kalau seperti ini gimana? Ya, dan celakanya statementnya dari beliau ini sudah sempat tersebar di mana-mana kan? Ya, memberi insentif hebat ini. Ya, kalau kita sebetulnya lihat ya, kalau negara kita itu sudah seperti Jepang, seperti Singapura, ya, di mana pertumbuhan penduduknya itu sudah minus. Nah, itu memang baru dipikirkan bagaimana menambah penduduk. Kalau nggak menarik imigran dari luar, maka dari bangsanya sendiri itu harus bisa memproduksi anak. Ya, nah ini baru dikasih insentif. Hey, kalau kita di Singapura, kalau you punya anak, maka you akan dapat tunjangan, disampingkan pengobatan, juga anak itu akan dapat subsidi dia sekolah sampai lulusan tertentu, apakah lulus SD, SMP, SMA, macam-macam. Di Jepang juga begitu. Kalau ada yang hamil, waduh, pemerintahnya seneng. Ya, juga langsung dikasih insentif. Nah, itu tujuannya adalah menambah populasi. Nah, sekarang Indonesia ini apa sudah sampai seperti itu. Wong kita lihat aja keluarga-keluarga kita tuh ya ada yang anaknya 3, ada yang 5, ada yang 4. Itu kan sudah tidak sesuai dengan semboyan kita, 2 anak cukup. Ya, karena memang situasi penduduk kita tuh terlalu banyak. Karena apa? Produksi makan kita belum bisa swasembada. Ya, pendidikan kita juga belum memenuhi syarat. Ya, dan gizi kita juga belum memenuhi syarat, masih banyak yang stunting, ya kan? Nah, sekarang kok malah gubernur kita ini, ayo punya anak lah, ketiga dan keempat, ini gimana? Ya, jadi ini memang perlu dipertanyakan. Nanti kapan-kapan kalau bisa ditanya itu maksudnya itu bagaimana, ya? Kok sampai ngomongnya seperti ini? Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.